Itulah dari pengertian sederhana marketing itu dan tujuan dari marketing itu, Bang Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan Alfam ya. Apa itu marketing, yang dimaksud dengan marketing, dan juga tujuan utama dari marketingnya rekan Alfam. Nah, kita udah tahu nih apa itu marketing. Berarti kalau gini ya Bang, marketing itu bisa untuk menjaga ini ya, komunikasi antara si pelanggan dengan si produsennya ya. Jadi di sini nanti buat rekan Alfam yang mungkin lagi dagang ya, bisa disimak juga gimana cara-caranya gitu ya kan Bang ya. Di sini kembali Fadli mau nanya, ada berapa jenis sih Bang marketing ini? Jadi sebenarnya kalau marketing itu dibagi menjadi dua segmen seperti itu. Yang pertama itu adalah tradisional marketing, dan yang kedua itu adalah digital marketing. Nah, jadi bisa saya jelaskan di sini. Jadi tradisional marketing itu adalah marketing yang konvensional yang biasa kita gunakan seperti itu, yang dapat menjangkau audiens yang hanya terbatas di sekitar ruang lingkupnya. Seperti kita lihat kalau yang masih konvensional itu mereka menggunakan advertising, banner-banner seperti itu, majalah, media cetak, brosur seperti yang kita lihat di pinggir-pinggir jalan seperti itu, atau menggunakan media televisi dan radio seperti itu, Bang Fadli. Kalau untuk yang konvensional. Nah, jadi tadi kan ada dua segmen. Selanjutnya yang digital marketing. Nah, kalau digital marketing dia itu sangat berkaitan erat dengan yang namanya sosial media, ataupun kalau tidak sosial media ada namanya search engine optimization atau SEO. Bagaimana caranya seseorang itu dapat mencari produk ataupun perusahaan kita hanya melalui dengan kata-kata kunci saja. Misalkan kalau mau cari sampo, yang muncul produk kita langsung seperti itu. Jadi digital marketing itu bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan infografis seperti itu, dan lain-lain sebagainya, Bang Fadli. Jadi untuk yang ini ya Bang ya, untuk konvensional itu jangkauannya lebih terbatas gitu ya, daripada yang sosial media ini atau yang digital ini ya. Oke deh, jadi rekan Alfam mana nih yang mau dipakai, boleh bebas gitu ya. Kalau untuk radio sendiri sih mungkin cuma di sepanjang frekuensi dari radionya. Iya betul. Tapi kalau untuk televisi masih termasuk terbatas gitu ya Bang ya? Kalau televisi dia masih termasuk kepada konvensional. Kalau kita lihat perkembangan sekarang, televisi palingan siapa sih yang nonton gitu Bang untuk televisi. Apalagi sekarang udah ada ya, smart TV ya. Nah, itu udah melebihi televisi konvensional yang dulu gitu ya. Iya Bang. Oke, jadi itu dia rekan Alfam, perbedaan antara konvensional marketing dengan digital marketing rekan Alfam. Nah, kalau ditinjau dari sejarah marketingnya sendiri Bang, bagaimana sih sebenarnya sejarah perkembangan marketing itu Bang? Nah, jadi kalau kita bicara sejarah Bang Fadli, sejarah marketing sebenarnya kalau kita bicara sejarah ya, dari dulu orang sudah paham lah yang namanya marketing dari nenek moyang kita dulu, mungkin dari pra modern lah seperti itu. Jadi kalau kita katakan sejarah marketing adalah perjalanan panjang yang mencerminkan bagaimana marketing ini melakukan evolusi seperti itu, Pak. Jadi nanti kita bakal bahas di sini bagaimana perjalanan dari postmodern sampai dengan kalau dari karangan bukunya Philip Kotler, Bapak Marketing, itu ada sekarang yang namanya marketing 6.0. Mungkin itu nanti bakal kita bahas, Bang Fadli. Oke deh, jadi itu nanti kita akan bahas ya perkembangannya. Karena Alfam, jadi kita udah tahu nih apa ya marketing itu, apa digital marketing, apa konvensional marketing. Jadi di sini kita break dulu sejenak rekan Alfam, karena setelah ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita di malam hari ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus di 105 Alfam Your Lifestyle. Alfam Your Lifestyle ya rekan Alfam. Di sini kembali lagi Fadli dan narasumber kita menyapa ruang dengar Anda, masih membahas tentang seputaran marketing rekan Alfam. Tadi seperti yang udah kita bahas di awal, apa itu marketing sudah kita sebutkan rekan Alfam, dan juga apa sih, bagaimana sih sudah dikasih kisi-kisi atau clue ya rekan Alfam, bagaimana perkembangan atau evolusi dari marketing ini rekan Alfam, dari marketing pramodern hingga saat ini ya rekan Alfam. Mari kita sama-sama dengarkan dulu dari narasumber kita. Nah, Fadli langsung aja nanya narasumber kita rekan Alfam. Nah, jadi Bang, untuk marketing pramodern atau sebelum abad ke-20 itu bagaimana sih gitu? Nah, jadi kalau untuk era pramodern Bang Fadli, seperti yang kita lihat mungkin pada masa dulu lah, untuk marketing itu hanya berfokus pada
pasar tradisional saja. Artinya hanya, kalau dulu kan masanya hanya masa barter seperti itu, pertukaran barang dan jasa. Jadi di masa pramodern itu marketing itu hanya dalam bentuk melalui barter. Nah, pusatnya itu di pasar tradisional dan promosinya itu hanya mulut ke mulut mengenai reputasi dari produk yang ditawarkan seperti itu. Jadi hanya berpusat di pasar tradisional saja, dan yang dilakukan itu hanya barter sifatnya dan promosinya melalui mulut ke mulut, itu saja untuk postmodern. Jadi itu untuk yang pramodern ya Bang ya? Iya, masih lebih ke barter gitu ya? Iya, seperti di sana barang bagus gitu. Iya. Jadi ke sana gitu. Ada diskon di sana gitu. Jadi rekan Afam ya, itulah dia marketing yang dilakukan pada sebelum abad ke-20 rekan Afam. Kemudian kita beralih nih ke marketing 1.0 atau pertengahan abad ke-20. Jadi untuk di pertengahan abad ke-20 ini bagaimana sih proses marketing yang dilakukan masyarakat pada zaman itu Bang? Nah, jadi kalau di era 1.0 ini, di abad ke-20, di eranya ini adalah era yang rasional Bang Fadli. Nah, era rasional di sini adalah di mana produsen itu hanya fokus utamanya itu memproduksi barang. Nah, mereka itu berusaha memproduksi barang itu secara massal. Jadi perusahaan itu berusaha memproduksi barang sebanyak mungkin dengan harga serendah-rendahnya. Jadi pendekatan produknya itu marketing 1.0 ini berpusat pada produk. Jadi mereka itu hanya sedikit sekali memperhatikan kebutuhan konsumen. Nah, contohnya itu di masa itu Amerika itu pada masa itu menang Perang Dunia. Jadi ketika negara adidaya ini daya beli masyarakatnya sangat tinggi, maka kalau untuk contohnya mobil Ford, mereka itu hanya memproduksi satu jenis mobil saja, warna hitam. Padahal pada saat itu kebutuhan konsumen itu sudah melebihi. Maksudnya, kita sudah punya spesifik kayak gini loh gitu kan untuk tawarannya. Tapi mereka hanya memproduksi satu produk saja. Jadi 1.0 itu adalah produk sentris, hanya berfokus pada produk. Karena yang beli itu bakal banyak gitu. Oke, jadi malahan di sistem marketing pada abad pertengahan ke-20 ini malah lebih fokus ke satu produk gitu. Jadi produk yang lain nggak difokusin gitu. Produk yang lain bukan, maksudnya lebih ke kebutuhan yang lain, spesifikasinya mungkin. Jadi kalau kayak Ford ini contohnya, dia hanya memproduksi mobil yang hitam aja tanpa memperhatikan masukan dari konsumen gitu. Jadi dia kalau warna hitam ya udah warna hitam semua gitu betul, ya. Iya. Jadi kalau kita pun ada selera nggak bisa gitu kan. Misalnya selera kita warna merah gitu. Gitu Jadi nggak ada pilihan gitu ya Bang ya. Jadi kalau menurut Abang sendiri sih bagaimana pendapat Abang tentang marketing ini Bang? Nah, kalau marketing 1.0 ini mungkin karena dia hanya memikirkan dirinya sendiri seperti itu, tidak memikirkan human centrisnya atau orang lain. Mungkin untuk marketing 1.0 ini kalau saat ini sangat disayangkan kalau masih ada perusahaan yang seperti ini tanpa memperhatikan kebutuhan dari konsumennya seperti apa gitu Bang. Pasti kalau ada ya kayaknya bakal ditinggalin gitu Bang, sama konsumennya gitu ya kan. Kemudian kita beralih ke marketing di 2.0 ya Bang ya, atau pada akhir abad ke-20. Di akhir abad ke-20 ini kira-kira tahun berapa Bang, dan bagaimana proses marketing yang ada di abad ke-20 ini Bang? Nah, ini mulai di tahun 2000-an ya. Nah, seperti itu. Jadi marketing 2.0 atau 2.0 ini dia itu berfokus pada human centris. Artinya dia itu berfokus pada masukan-masukan yang diberikan oleh pelanggannya. Nah, jadi setiap produsen itu dia itu lebih memikirkan pelanggan gitu Bang, lebih memikirkan konsumen. Jadi seperti contoh, mereka itu seperti produsen, mereka datang nih ke masyarakat, yang dibutuhkan masyarakat akan produk kami itu seperti apa gitu. Misalkan kayak apa ya, kita buat contoh, misalkan sampo yang kalian butuhkan itu seperti apa. Nah, jadi itulah yang menjadi masukan kepada produsen untuk memproduksi apa yang diminta oleh konsumen seperti itu Bang. Nah, jadi di era marketing 2.0 ini, era konsumen, di sini dijelaskan baru perusahaan mulai menyadari pentingnya memahami
dan memenuhi kebutuhan konsumen. Beda dengan marketing 1.0 tadi. Marketing 1.0 dia hanya fokus satu produk saya, ya udah, yang penting konsumen beli gitu. Nah, untuk pasarnya sendiri, penelitian pasar dan segmentasi menjadi alat penting. Jadi produsen ini harus bisa memahami pasar, apa yang dibutuhkan oleh konsumen itu. Nah, jadi kalau untuk marketing 2.0 ini komunikasinya juga dua arah. Produsen nanya ke konsumen ngasih balik feedback ke kita, apa yang akan kita perbaiki dari produk kita gitu. Nah, jadi untuk contoh marketing 2.0 ini, penggunaan iklan yang ditargetkan berdasarkan segmentasi pasar ataupun segmentasi demografi gitu Bang. Jadi di daerah ini yang cocok produk ini, untuk cewek yang ini, untuk cowok yang ini. Seperti kalau kita lihat produk apa ya, dari Wardah lah mungkin. Untuk Wardah itu mungkin buat cewek, untuk cowoknya apa, ada cuff gitu. Nah gitu, jadi ada human centris, mereka itu memperdulikan konsumen gitu Bang. Itu dia untuk marketing 2.0. Jadi ini konsumen, kamu butuh apa, aku ada gitu. Gitu. Jadi istilahnya konsumen itu adalah raja gitu ya. Jadi varian produknya lebih banyak gitu. Iya gitu Bang. Oke, jadi itu dia untuk di abad ke-20-an, rekan Alfam, pada akhir abad ke-20-an ya, marketing 2.0 rekan Alfam. Nah, di sini Fadli boleh dulu tahu ini ada marketing 3.0 atau awal abad ke-21. Ini kira-kira tahun berapa dan apa sih perbedaannya Bang? Perbandingan yang paling mencolok antara 2.0 dengan 3.0. Nah, sebenarnya kalau kita runut ke belakang, jadi 1.0, 2.0 dan 3.0 itu dia itu masih berkaitan dengan marketing tradisional Bang. Jadi nanti untuk 4, 5, 6 dia berkaitan dengan digital seperti itu. Nah, jadi untuk marketing 3.0 ini dia itu kalau kita katakan sebagai marketing yang berbasis spiritual seperti itu Bang. Jadi ibaratnya kita itu berbisnis dengan hati. Butuh kejujuran di marketing 3.0 ini. Jadi ada yang ditonjolkan di marketing 3.0 ini, jadi produsen itu harus dapat mempertimbangkan aspek emosional, spiritual dan sosial dari konsumennya. Jadi di marketing 3.0 ini sebenarnya dia itu ada penggabungan dari 2.0. Jadi sebenarnya marketing ini sejarahnya dari 1.0, 2.0, 3.0 dia itu tidak berganti, hanya pengembangan dari segi marketingnya. Nah, jadi untuk human centrisnya, konsumen itu dipandang sebagai manusia yang membutuhkan kebutuhan yang kompleks, bukan hanya seorang pembeli. Kalau kita lihat tadi di marketing 2.0, konsumen itu adalah raja. Jadi kalau di marketing 3.0, dia itu bukan hanya seorang raja, tapi masih banyak lagi kebutuhan-kebutuhan yang kita urus untuk human centrisnya, untuk konsumen ini. Nah, dari marketing 3.0 ini, tanggung jawab sosial juga diperhatikan Bang Fadli. Nah, perusahaan mulai memasukkan praktik bisnis dengan menggunakan tanggung jawab sosial dalam lingkungan mereka. Nah, contohnya kalau misalkan untuk ada produk saus tomat itu pada masa itu, di masa itu ada yang namanya di sini peringatan kanker payudara. Jadi sop tomat ini ataupun saus tomat ini mereka itu membuat kemasannya itu kemasan warna merah, menandakan bahwa mereka itu ikut mengkampanyekan bahwa mereka itu ikut mengkampanyekan kanker payudara, hari kanker payudara seperti itu Bang Fadli. Jadi dari event tersebut mereka membuat marketing bahwasanya mereka ikut andil dalam kegiatan tersebut. Bahkan kalau kita lihat dari spiritualnya, marketing seperti produk-produk yang kita lihat banyak juga. Misalkan kalau untuk hari-hari besar, biasanya marketingnya itu kan biasanya packaging produk itu bakal diubah seperti itu. Jadi misalkan kalau untuk Imlek, mereka itu bakal ngikutin perayaan besarnya itu Imlek, nanti dibuat desainnya warna merah, ada naganya dan sebagainya. Kalau misalkan dekat hari raya Idul Fitri atau pas masa Ramadan, nah itu bakalan dibuat kemasannya secara Islami gitu Bang Fadli.
itu untuk marketing 3.0 pada awal abad ke-21 ini. Oke, jadi di marketing 3.0 ini lebih melihat event ya Bang ya? Iya. Apa yang lagi trending itu yang gitu ya? Atau suasana pada tahun ini, misalnya suasana lebaran, jadi iklannya lebih ke lebaran-lebaran semua gitu ya? Betul Bang Fadli. Oke, jadi itu dia rekan Alfam untuk marketing era 0.0 atau di awal abad ke-21 rekan Alfam. Kemudian di sini kita akan bahas tentang marketing era digital 4.0 sampai dengan 6.0. Iya, betul. Jadi untuk ini Bang, untuk era digital ini sebenarnya dimulai sejak kapan Bang? Apa sejak 2024 ini kah? Atau mungkin udah lama sebelum 2024 gitu? Sebenarnya kalau kita balik ke era digitalnya Bang Fadli, kalau kita lihat internet mulai masuk di Indonesia kan bisa kita bilang telat seperti itu Bang Fadli. Iya. Jadi kalau kita lihat sejarahnya itu, kalau era digital itu sudah mulai diperkenalkan di awal tahun 1997. Itu kalau saya tidak salah Bang Fadli ya. Nanti bisa kita cross check kembali. Jadi di era marketing 3.0 ini di Amerika, di negara adidaya itu sudah diperkenalkan juga bagaimana mereka itu memasarkan lewat internet. Karena di Indonesia kan belum untuk internetnya seperti itu. Kalau di negara besar sudah. Oke, jadi sudah di ini ya Bang ya, sudah lebih berkembang untuk di tingkat internasional dibandingkan untuk di wilayah Indonesia sendiri. Jadi di sini Fadli kembali mau nanya nih Bang, kita kan udah bahas nih perkembangan dari marketing ini Bang ya kan, dari yang konvensional hingga yang digital, yang modern saat ini. Menurut Abang strategi apa sih yang paling tepat kita gunakan untuk meningkatkan penjualan bagi para produsen gitu? Apakah sudah bisa nih atau harus melakukan penelitian pasar dulu gitu? Menurut Abang bagaimana sih strategi yang paling tepat gitu? Nah, kalau untuk marketing saat ini tentunya Bang kita harus riset pasar dulu. Apa sih yang dibutuhkan oleh konsumen kita? Nah, jadi untuk masukannya kepada produsen untuk saat ini, marketing yang dilakukan itu adalah dengan menggunakan digital marketing seperti itu Bang Fadli. Karena apa? Digital marketing ini sudah menyasar ke segala aspek, baik itu dari gen alpha, sekarang gen alpha kalau nggak salah ya, gen alpha, gen Z, gen milenial, sampai yang orang tua pun sudah memakai yang namanya handphone ataupun smartphone seperti itu. Jadi untuk para produsen ataupun yang memiliki usaha, tentunya digital marketing ini sangat dibutuhkan sekali. Karena apa? Kalau mereka itu tidak menggunakan yang namanya digital marketing, itu kemungkinan akan tergerus seperti itu. Karena kita lihat banyak sekali UMKM yang hanya yang produknya itu tradisional seperti itu, tapi bisa menjangkau seluruh Indonesia. Misalkan kalau kita lihat di Sidimpuan, apa produk yang kita unggulkan di sini? Misalkan dodol salak seperti itu. Dodol salak tanpa adanya digital marketing mungkin tidak akan dikenal sampai ke Papua, tidak akan dikenal sampai ke Hong Kong, tidak akan dikenal sampai ke Malaysia seperti itu. Hanya di sekitaran Sumatera Utara, paling tidak Pulau Sumatera lah full gitu untuk tradisional marketingnya. Tapi dengan menggunakan teknik digital marketing, kita masuk ke sosial media, apalagi sekarang eranya live seperti itu kan, kita bisa langsung tanya jawab dengan konsumen. Itu mungkin bisa langsung mencapai penjualan yang signifikan gitu Bang Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan Alfam ya, beberapa strategi yang mungkin bisa kita terapkan rekan Alfam. Jadi karena waktu sudah mendekati formasi pukul 21, boleh nih kita simpulkan untuk talkshow kita di malam hari ini Bang. Oke, baik Bang Fadli. Jadi sebenarnya kawan-kawan sekalian, marketing itu tadi kan dijelaskan ada yang namanya marketing 1.0, 2.0 sampai 6.0 seperti itu. Jadi sebenarnya marketing itu bukan dihapuskan dari 1 ke 2 ke 3, tapi ada perubahan perilaku bagaimana seseorang itu dapat memasarkan produknya secara baik. Jadi di sini saya simpulkan bahwasanya marketing 1.0 sampai 3.0 itu adalah sifatnya masih tradisional, sedangkan marketing 4.0 dia itu sudah masuk kepada basis digital, dan 5.0 itu sudah menggunakan teknologi yang namanya AI
Sedangkan marketing 6.0 ini dia sudah berfokus kepada yang namanya dunia metaverse. Nah, jadi untuk marketing 4.0, 5.0 dan 6.0 itu sudah mencakup di era digital. Nah, kemungkinan 2 tahun lagi menurut pengarang buku Philip Kotler, mungkin 2 tahun lagi akan muncul lagi evolusi selanjutnya di marketing 7.0 seperti itu, Bang Fadli. Oke deh, jadi itu dia rekan-rekan talk show kita di malam hari ini. Semoga kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan lebih mahir lagi dalam hal marketing agar usaha kita semakin maju tentunya, rekan-rekan. Dan demikian talk show kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, rekan-rekan. Akhir kata dari kita berdua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.